Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan di pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kali bagi klien. Jadi pada saatnya auditor melaksanakan kegiatan audit ya, pada sebuah perusahaan atau klien, jadi auditor perlu memahami, perlu mengetahui apakah laporan keuangan tahun sebelumnya, yaitu yang dibuat oleh klien, itu telah diaudit oleh auditor independen yang lain. Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Jawab dalam hal ini adalah sebagai seorang auditor yang akan mengaudit perusahaan. Itu karena akan menentukan strategi dari audit strategi dari auditor dalam penyelenggaraan untuk di pemeriksaan selanjutnya. Yang kedua, apakah klien menyelenggarakan catatan rinci untuk aktiva tetapnya? Ini juga. Dan yang ketiga, apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan pemerolehan dan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat audit yang pertama dilaksanakan. Itu adalah di pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kali bagi klien. Dan selanjutnya, pada saat kita mengaudit perlu untuk memahami, jadi seauditor perlu memahami kaitannya dengan di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aset tetap di neraca. Seperti apa sih aset tetap di neraca itu disajikan? Maka prinsip akuntansi yang berterima umum di sini yang pertama adalah dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Artinya apa? Untuk menilai aktiva tetap dasarnya itu apa? Itu harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Jadi kalau ada aktiva tetap yang digadaikan harus diberikan penjelasan. Dan yang ketiga adalah jumlah depresiasi akumulasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva, aktiva tetap dalam hal ini harus diungkap dalam laporan keuangan. Ada beberapa metode, itu harus diungkap di dalam laporan keuangan, mulai dari garis lurus, kemudian periode waktu dan yang lainnya. Itu di prinsip akuntansi umum. Yang kelima, masih di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aset di neraca adalah aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Jadi aktiva tetap tersebut harus dipecah golongannya di dalam neraca. Apabila memang jumlahnya itu material, berarti jika jumlahnya itu tidak material boleh digabung. Dan yang keenam adalah aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material harus dijelaskan. Jadi aktiva yang sudah nilai umur ekonomisnya sudah habis, penyusutannya sudah habis, tapi tetap masih digunakan,
Jika jumlahnya itu memang material, jadi memang mempengaruhi untuk pengambilan keputusan, maka harus dijelaskan. Ini untuk di prinsip berterima umum. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan pengujian substantif terhadap saldo dari aktiva tetap? Jadi tujuan pengujian dilaksanakannya pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap itu ada 5. Yang pertama itu adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap, bahwa catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan itu ya, terkait dengan aktiva tetap itu bisa diandalkan. Ibaratnya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Yang kedua adalah membuktikan keberadaan aktiva tetap ya, dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Jadi untuk membuktikan bahwa aktiva tetap ya itu betul-betul ada dan terjadi sebuah transaksi yang terkait dengan di aktiva tersebut, tentunya dengan beberapa dokumen pendukung ya, buktinya. Kemudian yang ketiga adalah membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Jadi memberikan gambaran, memberikan bukti bahwa aktiva yang dicatat, yang dicantumkan di neraca itu ya, kepemilikannya seperti apa? Hak kepemilikan dari klien seperti apa? Jadi misalnya jangan-jangan itu aktiva berupa sewa ya, ataupun yang lain kan itu. Kemudian yang keempat adalah membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, bahwa aktiva yang dicantumkan nilainya itu wajar, yang telah ditulis itu wajar nilainya. Dan yang kelima adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Jadi bahwa penyajiannya itu yang telah disajikan itu wajar ya, dan sudah diungkapkan di neraca. Jadi dari gambaran tadi maka rangka dari tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tetap ya, kaitannya di rangka itu yang pertama itu memahami kaitannya di saldo akun untuk aktiva tetap disajikan dalam laporan keuangan. Jadi pertama itu rangkanya dimulai dari bahwa saldo akunnya aktiva tetap yang disajikannya dalam laporan keuangan itu saldo akun aktiva tetap yang sesungguhnya. Bagaimana bisa dikatakan itu saldo akun aktiva tetap yang sesungguhnya? Maka dilakukan pengujian substantif terhadap keberadaan atau keterjadian yang pertama. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, terkait dengan di penilaian. Dan yang keempat adalah hak kepemilikan. Dan yang kelima adalah di penyajian dan pengungkapan. Baru setelah itu dilakukanlah yang namanya prosedur audit awal. Jadi dilakukan kegiatan prosedur audit awal, kemudian prosedur analitik ya, pengujian terhadap transaksi rinci dan pengujian terhadap saldo akun rinci serta verifikasi penyajian dan pengungkapan untuk laporan keuangan. Itu di rangka tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Di rangkanya, jadi digambarkan, jadi seperti apa sih prosesnya. Jadi kalau di tujuan pengujian substantif tadi kaitannya di keberadaan sudah saya jelaskan di awal, kemudian program pengujian substantifnya terhadap saldo aktiva tetap.
Jadi ada 5 tadi dijelaskan di rangka. Yang pertama adalah di prosedur audit awal. Yang kedua adalah prosedur analitik. Dan yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci. Dan yang keempat adalah pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang kelima adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Untuk yang pertama di prosedur audit awal. Jadi auditor harus melakukan prosedur audit awal atas saldo akun aktiva tetap yang akan diuji lebih lanjut. Caranya bagaimana? Pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di buku besar. Setelah itu yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap yang di buku besar. Kemudian lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Dan yang keempat adalah usut saldo akun. Saldo awal akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tetap ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah lakukan rekonsiliasi akun kontrol aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap. Itu adalah hal-hal yang dilakukan di dalam prosedur audit awal. Yang kedua adalah di prosedur analitik. Apa saja sih yang dilakukan pada prosedur analitik? Jadi auditor harus melakukan prosedur analitik. Yang pertama itu adalah menghitung rasio. Rasio apa saja yang dihitung? Yang pertama rasionya adalah tingkat perputaran aktiva tetap. Yang kedua adalah rasio laba bersih dengan aktiva tetap. Dan yang ketiga adalah rasio aktiva tetap dengan modal saham. Dan yang keempat adalah rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Itulah rasio di dalam prosedur analitik. Setelah menghitung rasio, kemudian masih di dalam prosedur analitik yang kedua adalah lakukan analisis prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data yang lain. Itu di prosedur analitik. Setelah prosedur analitiknya, program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap, aktiva tetap. Yang ketiga adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Hal-hal yang dilakukan dalam pengujian terhadap transaksi rinci itu yang pertama adalah periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua adalah periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan bisa batas transaksi aktiva tetap. Dan yang keenam adalah, dan yang keempat maksud saya, jadi 6 dari urutan semuanya, itu adalah lakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Itu di pengujian terhadap transaksi rinci. Program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap yang keempat adalah pengujian terhadap saldo akun rinci. Bagaimana untuk menguji saldo akun rinci? Ada 3 hal. Yang pertama adalah lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap. Jadi inspeksi di sini itu ada 3. Satu adalah lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap. Yang kedua adalah lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadi perbedaan aktiva tetap. Dan yang ketiga adalah
periksa dokumen yang mendukung pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Itu diinspeksi dalam saldo akun rinci. Kegiatan yang kedua di dalam pengujian terhadap saldo akun rinci itu ada di periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontraknya. Dan yang terakhir adalah lakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktiva tetap. Apakah sudah tepat yang dilakukan perhitungannya. Kemudian untuk yang kelima, jadi program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap yang kelima adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Jadi di dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan di sini, auditor akan membandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam pembandingan di sini itu ada dua hal. Yang pertama adalah periksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. Jadi memeriksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. Jadi klasifikasinya mulai dari tanah, gedung ataupun bangunan, kendaraan, mesin. Nah, pengklasifikasiannya seperti apa? Yang kedua, bandingan yang kedua adalah periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Jadi pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap diperiksa kembali. Apakah sudah sesuai? Sudah ada pengungkapan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum terkait dengan di aktiva tetap. Demikian ya untuk penjelasan singkat terkait dengan di pengujian substantif ya untuk saldo aktiva tetap. Untuk penjelasan lebih detail silahkan dibaca di dalam bukunya Mulyadi, yaitu buku Auditing edisi 6 buku 2 pada bab 17 halaman 179. Cukup sekian, semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan pemahaman dan gambaran untuk belajar di audit, khususnya pada pokok bahasan, yaitu audit siklus pengeluaran pada pengujian substantif untuk aset aktiva tetap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.